Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana kaharabin kafa zajrin bi kalamin fastighathatin aw tahassunin bi hasanatin fadarbin biyadihi fabi sautin fabi ghasan fabi asan faqad'in faqatlin lianna zalika zuwiza للضرورة ولا ضرورة للأثقل مع إمكان الأخف فمتى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بدونها ضمن بالقواعد وغيره. Naam, lawil tahamal kitalu bainahuma wastaddal amru anil dabti sakata mura'atut tartibi wa mahallu riayatit tartibi aidan fi ghairil fahishati falau ra'ahu qad awlaja fi ajnabiyatin falahu an yabda'ahu bil qasli wa inin dafa'a bidunihi li'annahu fi kulli lahzatin muwaqi'un la yustadraku bil anati. Qalahul mawardi waruyaniyu Syekhu Zakaria wa qala Syekhuna wa huwa zahirun fil muhsani amma ghairuhu fal muttajibu annahu la yajuzu qatluhu illa in addad daf'u bi ghairihi ila mudiyi zamanin wa huwa mutalabbisun bil fahishati. Intaha. Wa idza lam yumkin ad-daf'u bil akhaffi ka'an lam yajid illa nahwa sayfin fayadribu bihi. Amma idza kana as-sa'ilu ghayra ma'sumin falahu qatluhu bila daf'in bil akhaffi li'adami hurmatihi. Wow, mau istinaf lam amar tugasnya menjalankan satu fi'il mudhari' yadfa'i sebagai fi'il mudhari', fi'il mudhari' jazam karena jazamnya sukun karena dia sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir dirafa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijazam dengan sukun. As-sa'ila sebagai maf'ul. Hukum maf'ul nasab dan nasab fathah karena dia isim mufrad maklum. Al-maksuma sebagai na'at. Naat mengikuti maksudnya dinaat pada kalimat berukum
nasab maka nasablah ya, dan nasabnya fathah karena dia isim mufrad bukan isim mufrad maklum. B huruf jar khafi majrur dengan sebab B, tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad bukan isim mufrad maklum. Fa ataf dan khafi sebagai maktuf. Hukum ataf dia hukum ataf mengikuti maktuf alaih. Dia adalah kalimat berhukum qafat, maka qafatlah ya. Tanda qafatnya kasrah kerana ia isim mufrad ke isim mufrad maklum. In syarat. Amkana sebagai fi'il madi. Fi'il madi dibina di atas fathah selama tidak bersambung waw dhamir jamak dan waw dhamir rafa'nya tak berbaris. Tugasnya merofa' fa'il saja. Kaf huruf jar harabin majrur dengan sebab kaf, tanda jarnya kasrah kerana dia isim mufrad maklum. Fa ataf zajrin sebagai maktuf. Hukum ataf mengikuti maktuf alaih. Jatuh pada kalimat hukum qafat maka qafatlah ya, tanda qafatnya kasrah kerana isim mufrad maklum. B huruf jar kalamin majrur dengan sebab B, tanda jarnya kasrah kerana isim mufrad maklum. Fa huruf ataf istighathatin sebagai maktuf. Hukum ataf mengikuti maktuf alaih. Jatuh pada kalimat qafat dan qafatlah ya, tanda qafatnya kasrah kerana isim mufrad maklum. Yajibud daf'u an malin la ruha fihi li nafsi. Tidak wajib menghalangi si sohil, mengelak atau menghalangi orang yang berniat jahat yang sasarannya harta. La ruha fihi, yang tidak ada ruh padanya harta. Harta yang tidak ada ruhnya, milik siapa harta tersebut? Di nafsih, miliknya. Tapi kalau daf'in sa'il untuk harta milik orang, maka dia wajib melakukan daf' sa'il. Misalnya harta titipan, karena dia melakukan amanah yang telah diamanahkan kepadanya untuk menjaga harta tersebut. Tapi kalau harta dia sendiri, maka hukumnya tidak wajib. Yang penting harta yang tidak bernyawa. Tapi kalau si sohil menjadikan sasarannya adalah kambing, sapi, maka juga wajib untuk diselamatkan karena menghormati nyawanya. Titik. Lalu bagaimana cara melakukan daf' sa'il, menyelamatkan diri dari orang berniat jahat? Pertama, wal yadfa' as-sa'il al-maqsuma, dan hendaklah ia seseorang menolak, dan hendaklah ia seseorang mengatasi as-sa'il al-maqsum, akan orang yang jahat, akan orang yang bertujuan jahat, yang masih maksum. Maksum yang dimaksudkan darahnya masih dihormati oleh agama, bukan penzina yang muhsan, bukan orang murtad, bukan orang kafir, bukan pula pembunuh yang sudah wajib dibunuh, bukan juga qati' tariq nomor berapa yang dalam aksinya membunuh atau membunuh dan mengambil harta. Nah, tapi orang ini masih maksum, nyawanya dan anggota tubuhnya masih dilindungi oleh agama. Kalau seperti itu pelaku kejahatannya, hendaklah si
korban atau calon korban mengelakkan bil akhaffi, dengan yang lebih ringan. Fal akhaffi, lalu yang lebih ringan, lalu naik yang berat, kemudian berat dan sangat berat sampai mati. Selagi bertahap seperti itu enggak ada masalah. Tapi yang wajib awali dulu dengan yang ringan. In amkana, jika memungkinkan ia hal tersebut. Jika memungkinkan ia mengatasi dengan yang ringan. Mana contoh mengatasi dengan yang ringan? Kaharbin, seperti lari. Fazajrin bikalamin, kalau nggak bisa lari maka menghardik, memperingatkan atau mengancam dengan kata-kata. Setelah diancam dengan kata-kata, mau kita telepon polisi, mau dilaporkan, direkam. Fa istighatsah, dia juga tidak mau, tetap aja berniat jahat, maka minta tolong. Kita teriak minta tolong, 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 lontong. Nah, biasa begitu. Kalau tolong-tolong saja tuh orang nggak kaget. Jadi kasih lontong tuh kaget. Kemudian minta tolong juga nggak kedengaran, nggak ada tempat, nggak ada masyarakat di sekitar. Maka cara berikutnya tahassunin bihisona, berlindung dengan perlindungan. Berlindung di tempat yang bisa melindungi, apakah itu rumah atau manjat di atas pohon, ternyata pelakunya nggak bisa manjat, atau berenang ke tengah laut sampai di tengah ada batu, kemudian yang pelakunya nggak bisa berenang, itu mana tahassud, berlindung. Nggak bisa juga berlindung, karena kalau manjat dia nggak bisa manjat, berenang dikejar juga berenang. Mana caranya lagi? Fadarbi biyadi, maka memukul dengan tangan kosong. Maka memukul dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong, tangan dia lebih kuat dari tangan kita. Kita kewalahan, kalau dibiarin bahkan kita yang mati. Maka gunakan cambuk. Cambuk dulu, karena cambuk itu menyakiti tapi tidak membuat mati. Pinjam cambuk, cambuk pemain kuda lumping. Kalau nggak ada cambuk, maka dia asol tongkat, pakai sapu kah, atau kain pel pakainya, atau agar kita patahin. Nggak bisa juga dia pakai pedang, papatin, maka dengan memotong organ tubuh, potong kakinya, potong urat yang membuat kaki itu bertahan, itu urat yang ada di belakang tumit. Nah, itu kalau sudah dipotong nggak bisa jalan tuh orang. Ternyata kalau itu sudah dipotong, bahkan kita tidak ada kesempatan untuk memotongnya. Kalau kita usahakan memotong organnya, kita akan mati. Faqatlin, maka terakhir dibunuh. Itu contoh musannaf berikan secara bertahap. Karena lari lebih ringan daripada menghardik. Menghardik dengan kata-kata lebih ringan daripada minta tolong. Kalau kita minta tolong, keluar orang ramai-ramai, babak belut dia. Nah, minta tolong lebih ringan daripada berlindung. Lianna dzalika, kenapa mesti bertahap? Kenapa mesti bertahap? Li itu ta'lil untuk bertahap. Bil akhafi fal akhafi, kenapa mesti begitu? Lianna dzalika juwiza lid-darurah. Karena sesungguhnya demikian, mencelakakan orang lain untuk menyelamatkan diri itu diperbolehkan karena darurat.
itu diperbolehkan karena darurat. Nggak ada alasan sebetulnya kita memukul orang lain dengan tangan kosong, lalu dengan cambuk, lalu dengan tongkat, lalu dipotong anggota tubuhnya, lalu dibunuh. Nah, hal itu sebetulnya nggak ada alasan, nggak diperbolehkan dalam agama, tapi diperbolehkan karena darurat. Daruratnya apa? Kita mesti menyelamatkan harta kita, menyelamatkan kehormatan keluarga kita, dan menyelamatkan diri kita. Wala darurata lil afqali ma imkanil akhafi. Tidak ada bahasa darurat bagi yang berat beserta mungkin yang ringan. Tidak ada alasan darurat bagi yang berat beserta masih mungkin melakukan yang ringan. Kaidah usulnya apa? Kaidah usul fikihnya apa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dikadarkan dengan kadarnya. Kalau kadarnya masih bisa lari-lari, kalau nggak bisa berikutnya. Kalau kadar masih bisa dicambuk, kita cambuk, jangan gunakan benda keras. Kalau cambuk nggak mampan, baru kita gunakan benda keras. Benda keras juga tidak mampan, baru kita potong organnya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Itu aturan. Dan tidak semua orang itu berjalan dengan aturan. Pasti akan ada dalam melakukan hal tersebut melanggar aturan. Maka misalnya menyiapkan fikihnya. Bagaimana kalau terjadi pelanggaran? Faman khalaqa, maka siapa saja yang menyalahi aturan di atas, dia tidak lakukan secara bertahap. Wa adala ila rutsbatin ma imkanil iktifa biduniha, dan dia berpaling kepada satu tingkatan beserta mungkin mencukupkan dengan di bawahnya tingkatan. Ma'a imkanil iktifai biduniha, serta mungkin mencukupkan di bawahnya tingkatan. Misalnya, dia bisa mengatasi dengan cambuk, tapi dia gunakan tongkat. Dia bisa mengatasi dengan tongkat, tapi langsung dia menggunakan senjata tajam untuk memotong organnya. Kalau ada melanggar aturan seperti itu, bagaimana peraturannya? Domina, niscaya dia mesti membayar bil qawdi atau bil qawadi, dengan kisos wa ghairihi, dan selainnya kisos. Sudah zalim seperti itu orangnya, masih dihargai haknya, padahal dia yang salah. Maka salahnya seseorang belum tentu hukum diberatkan kepadanya. Bisa saja orang yang tidak bersalah dapat hukum yang berat karena tidak mengikuti aturan. Nah, karena tidak bisa mengikuti aturan. Kalau tidak digunakan tangkai sapu, itu orang itu bisa dilumpuhkan dalam perhitungan. Tapi dia gunakan senjata tajam, hanya buntunglah tangan pelaku kejahatan ini. Maka orang yang menjadi mangsa kejahatan, yang dia gunakan senjata tajam, padahal masih bisa dengan tongkat, maka dia dikisos tangannya, potong juga. Nah, dipotong. Kalau nggak dipotong, dibayar dengan diat 50 ekor onta. Nah, lawil tahamal kita lubainahuma wastaddal amru anid dabati saqata mura'atu tartib. Jikalau berkecamuk perkelahian, kita itu artinya perkelahian, jangan perang, karena dia cuma 2 orang. Lawil tahamal kitalu, jikalau berkecamuk perkelahian,
bainahuma, antara keduanya, pelaku kejahatan dan mangsa kejahatan, si Soil dan si Dafi', wastaddal amru, dan bersangatan urusan. Nah, memuncak urusannya, anid dokti, daripada dibatasi, bersangatan urusan daripada dibatasi. Gak jelas batasannya. Ini apa yang cocok nih? Apakah bisa dengan tongkat, atau dengan cambuk, atau dengan dihati, atau lari? Gak jelas lagi. Karena kalau lari pun itu gak bisa lari, dan terlibat berkelahian yang sengit. Nah, saat itu orang si Dafi', orang yang menyelamatkan diri, jangankan untuk berpikir mana yang lebih ringan, mana yang bisa mengatasi, itu nggak bisa lagi. Kalau model itu situasinya saqata mura'atut tartib, gugurlah menjaga urutan di atas, gugurlah kewajiban menjaga urutan di atas. Kalau udah berkecamuk seperti itu asal selamat saja. Nah, asal yang selamat. Apa yang kira-kira bisa menyelamatkan kita lakukan. Dapat batu, dapat kayu. Nah, ini sedang mikir-mikir kita mati. Ini nggak bisa pakai batu, dibuang batu. Dapat kayu nggak bisa. Saya mau cari cambuk nggak ada. Akhirnya dia menjadi korban. Wa mahallu riayati tartib aidan fi ghairil fahisyah, tempat menjaga urutan pencegahan sebelumnya itu juga bukan pada selain perkara zina. Nah, tempat menjaga urutan di atas perlu kita atasi dulu dengan yang ringan, lalu yang berat dan berat. Itu pada selain kasus zina. Falau ra'ahu aulaja fi ajnabiyatin falahu ayyabda'ahu bil qatli wa inin dafa biduni li'annahu fi kulli lahzatin muwaqi'un la yustadraku bil ina qalahul mawaddi. Jikalau melihat ya seseorang akannya soil, kita artikan soil saja. Jikalau seseorang melihat akan si soil, qad aulaja, sungguh dia telah memasukkan, maf'ul bihi-nya dibuang untuk menjaga kehormatan. Maksudnya memasukkan hasyafa. Kemana dimasukkan? Fi ajnabiyatin, kepada wanita ajnabi. Maka boleh baginya orang yang melihat bahwa memulai ia seseorang terhadapnya soil dengan cara dibunuh, walaupun bisa diatasi ia dengan selain dibunuh. Kenapa boleh langsung membunuh? Li'annahu fi kulli lahzatin, karena sesungguhnya soil pada setiap saat muwaqi' itu bisa melakukannya, itu bisa bertindak untuk terjadinya zina. Yang tidak bisa ditutupi ketertinggalannya, la yustadrak, yang tidak bisa ditutupi ketertinggalannya dengan berlambat-lambat. Mengatakan akannya oleh Imam Mawardi dan Imam Ar-Ruyani dan Syekh Zakaria. Nah, dia melihat seorang laki-laki hampir memperkosa wanita. Posisi laki-laki ini sudah hampir memasukkan hasyafahnya kepada wanita tersebut.
Nah, kita hampir dimasukkan, lalu diambil tindakan untuk dikasih ceramah dulu. Hah? Apa kita hardik dulu? Pas dihardik masuk, hilang semuanya. Apakah bisa pelanggaran tadi itu disusul kekurangannya dengan cara berlambat-lambat? Gak bisa. Kalaulah wanita itu perawan, hilang perawannya, gak bisa lagi diatasi. Kalau terjadi masuk hasafah, langsung terjadi zina. Beda halnya dalam hal harta. Kalau harta misalnya, kita hardik, dia pegang harta itu. Kita minta tolong, tetap dia pegang harta itu. Lalu kita pukul, baru lepas harta itu. Jadi harta itu setelah dia pegang, ketika dia hadir, dipegang, kita minta tolong, dipegang, ketika kita pukul, baru dilepaskan. Apa pengaruh sama harta? Hah? Ada pengaruh sama harta? Gak ada. Hartanya masih aman. Tapi kalau dia ada siap-siap memasukkan hasafahnya, lalu kita nasihati dulu, nggak langsung kita ambil tindakan, terjadi muwaqi', itu bahasanya tadi, bikulli lahdha muwaqi', pada setiap saat dia bisa melakukan tindakannya. Kalau sudah terlaksana, itu nggak bisa lagi diatasi, langsung udah jadi bubur. Di waktu yang sama langsung jadi bubur. Sama dengan granat, dari buka tutupnya, gak ada lagi cara mengatasinya. Maka kata Imam Mawardi, Imam Ruyani, Imam Syekh Zakaria, itu langsung saja dibunuh, gak perlu diperingatkan. Pendapat itu dikomentari oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wahwa, dan dianya pendapat yang mengatakan langsung dibunuh itu jelas pada muhsan. Dianya pendapat langsung dibunuh, fatwa Imam Mawardi, Ruyani, Syekh Zakaria, itu zahirnya pada muhsan, laki-laki yang sudah pernah berhubungan dalam nikah yang sah. Kalau itu pelakunya, langsung kita bunuh. Kenapa langsung dibunuh? Karena dia tidak dihormati lagi kehidupannya. Amma ghairuhu, adapun yang lain selain muhsan, yaitu laki-laki yang belum berhubungan dalam nikah yang sah, kalau dia berzina pun nggak boleh dibunuh, hukumnya cuma cambuk 100 kali. Fal muttajahu annahu la yajuzu qatluh, maka pendapat yang kuat, sesungguhnya orang yang tidak muhsan tidak boleh membunuhnya. Sesungguhnya orang yang tidak muhsan tidak boleh membunuhnya, kecuali in addad daf'u bi ghairihi ila mudhi zamanin wa huwa mutalabbisun bil fahisyah. Jika menyebabkan oleh mengatasi dengan cara selain dibunuh kepada berlanjutnya masa, kepada berlalunya waktu, padahal dia sedang melakukan perkara keji itu, wa huwa mutalabbisun bil fahisyah, padahal dia sedang melakukan perkara keji tersebut. Kalau kita atasi dengan cara-cara yang lain, maka akan bertambah masa dia zina. Tapi kalau kita bunuh, langsung terstop zinanya. Kalau seperti itu kondisinya, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki muhsan dengan laki-laki yang tidak muhsan. Intaha. Habis ia perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala syekhuna intaha. Wa idza lam yumkinid daf'u bil akhafi
ka'an la yujad illa nahu sayfin fayadribu bih. Dan apabila tidak memungkinkan mengatasi kejahatan, apabila tidak mungkin mengatasi kejahatan bil akhaffi dengan yang lebih ringan, enggak mungkin kita ikuti metode bertahap seperti pembahasan tadi. Mana contoh kondisi yang tidak mungkin? Ka'allam yajid, seperti bahwa tidak menemukan ia seseorang kecuali hanya seumpama pedang. Ka'alam yajid, seperti bahwa tidak menemukan ia kecuali seumpama pedang. Jawabnya fayadrib bih, kufa jawab, maka fi'ilnya jazam. Fayadrib bih, maka memukul ia seseorang dengan yang pedang. Amma idza kana as-sa'ilu ghairu maqsum, adapun apabila adalah si sa'il, pelaku kejahatan, bukan maksum, orang yang tidak maksum, falahu qatluhu bila daf'in bil akhaffi, maka boleh baginya korban, boleh baginya orang yang membela diri membunuhnya si sa'il dengan tidak mengatasi dengan cara yang ringan. Bila daf'in bil akhafi, dengan tidak mengatasi dengan cara yang ringan. Kenapa boleh ketika sa'ilnya tidak maksum? Li'adami hurmatihi, karena tidak ada kehormatannya, karena dia memang sudah layak mati. Nah, memang sudah layak dibunuh. Coba Ismail, siapa saja yang tidak maksum? Satu. Yang darahnya boleh dibunuh, kalau mati pun nggak perlu dibayar. Murtad. Yang kedua, Abu Bakar, penzina muhsan. Yang ketiga, meninggalkan salat 2 waktu. 4, murtad. 3, 4, kafir. 5, kafir harbi ya. Kafir zimmi nggak boleh. Man adza zimian faqad azani, yang mengganggu kafir zimmi berarti mengganggu aku, kata Rasul. Kafir harbi. Mana lagi? Tarik yang wajib dibunuh. Mana lagi? Pembunuh yang pernah melakukan pembunuhan secara sengaja. Berarti banyak sekali yang enggak masuk. Nah, murtad, meninggalkan salat 2 waktu, kemudian penzina muhsan, kemudian qatik tarik yang wajib dibunuh, kemudian kafir harbi, kemudian pembunuh yang telah membunuh dengan sengaja. Ada 6 minimal. Nah, kalau rinciannya banyak. Nah, murtad, apa saja murtad sudah kita baca dalam beberapa hari yang lalu. Apa saja menyebabkan seorang itu murtad. Kalau diuraikan tentu lebih panjang lagi orang-orangnya. Tapi secara ringkas, orang murtad. Nah, kalau sekiranya pelaku kejahatan itu orang-orang yang tidak maksum darahnya, maka kita nggak perlu berpikir, kita hadik dulu, kita tampar dulu, kita potong dulu anggota tubuhnya. Nggak perlu, ambil pedang penggal kepalanya, selesai. Kenapa? Karena memang dia nggak layak hidup lagi. Darahnya sudah
tersia-siakan. Nabi bersabda tentang murtad, man baddala dinahu fadribhu atau fadrib unuqa, orang yang mengganti agamanya penggal lehernya. Kemudian Nabi Allah katakan az-zani waz-zaniyatu, bukan, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana farjumuhu ma'al battata. Itu adalah salah satu ayat Al-Quran yang dulu menjadi ayat, sekarang sudah mansuh tulisannya, masih berlaku ayatnya, hukumnya. Kemudian apa lagi? Membunuh dengan hukum qisas. Kemudian qati' thariq dengan nas Al-Quran, wajib dibunuh kalau dia melakukan dua pelanggaran, membunuh atau membunuh dan mengambil harta. Fir'aun yajibud dafu an munkarin, wajib mengelakkan, wajib mencegah dari perkara mungkar, wajib mendafa, mengelakkan, mengatasi dari perkara mungkar. Contoh, surbi muskiri, minuman memabukkan, meminum minuman yang memabukkan. Kalau sekiranya kita lihat ada sekelompok orang atau satu orang pengen meminum minuman yang memabukkan, maka kita wajib melakukan dafa, mengatasi supaya nggak terjadi. Maka kita ambil minumannya, kita pecahkan, atau kita celupkan ke sungai, atau kita tumpahkan, ditiup, masuk ke dalamnya trompet, masuk ke dalamnya yang main anak SD itu, ditiup pakai nafas, Ionika, kemudian ditiup peppermint, coklat, harmonika, ya. Nah, itu yang ditiup. Yang kedua, menggunakan tali senar, gitar, apalagi araba, basisi, kemudian biola, kemudian apa gitar apa? Ada lagi macam-macam tuh. Sapi, ya, ukulele. Kemudian alat musik yang Nabi sabdakan tubal, namanya tubal, gendang, yaitu gendang musik, bukan gendang perang yang tertutup dua sisinya. Itu kalau kita lihat ada orang memainkannya, kita boleh mendafak. Dafaknya cara yang mudah. Misalnya dia menggitar, cepat kasih uang, atau cara mendafak mudah. Mau ngamen kan? Sudah Pak, ini langsung. Kan? Itu dafak. Atau ajak dia minum kopi. Masih bisa menggitar, minum kopi, ajak dia makan kuaci. Itu nggak mungkin dia menggitar. Gak bisa juga, putuskan tali senarnya. Gak bisa juga, hancurkan gitarnya. Ya buat lagi, orangnya kita pukul. Itu dafa. Ikut aturan tadi, al-khaf al-akhaf. Kemudian membunuh hewan. Membunuh hewan, bukan menyembelih. Kalau menyembelih hewan bukan mungkar. Ini dia bunuh. Dijadikan kambing sebagai sasaran memanah atau ayam. Walau lil qatil, walaupun itu semua milik orang yang membunuh, walaupun hewan itu milik orang yang membunuh,
dia bunuh kambingnya, dipotong-potong kakinya, kita wajib juga melakukan penolakan atau mengatasi supaya itu nggak terjadi. Bukan urusan siapa yang punya hewan, tapi membunuh hewan itu adalah menyia-nyiakan makhluk hidup ciptaan Allah yang hukumnya haram. Itu. Wa wajaba khitanun lil mar'ati war rajuli. Ini liberal yang mengatakan tidak wajib khitan bagi wanita. Anak wanita tidak wajib khitan. Kalau mengkhitan akan dilaporkan melanggar hak asasi, sehingga bidan juga takut mengkhitan. Kalau wanita tidak dikhitan, maka nafsunya seperti nafsu hewan. Dia akan menjadi manusia haus nafsu. Dia tidak akan pernah terpuaskan oleh manusia. Dia akan mencari memuaskan nafsu dengan kuda, bisa dengan anjing, bisa dengan hewan-hewan yang lain seperti yang berlaku di daerah-daerah barat. Nah, cukup dia suaminya itu nggak dikhitan. Nampak sapi, nampak kuda, ketemu gajah sama gajah. Ini efek negatifnya. Maka Nabi bersabda kepada Sayyidatina Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, jangan kamu habiskan. Nah, khitanlah tapi jangan dihabiskan. Kalau dihabiskan, ini rahasianya, kenapa Nabi larang yang dihabiskan? Kalau dihabiskan, maka tidak ada laki-laki yang bisa menaikkan nafsunya. Nafsunya nggak bisa naik-naik. Itu kalau dihabiskan. Kalau tidak dikhitan, tidak ada yang bisa memuaskan. Bisa dibedakan. Maka Nabi bersabda, jangan dihabiskan. Kemudian rajul wajib juga khitan bagi laki-laki. Haitsu lam yulada makhtunaini. Ketika tidak dilahirkan kedua-duanya dalam keadaan dikhitan. Kalau lahirnya sudah dikhitan, nggak wajib khitan lagi. Jadi adalah siapa saja yang lahir dalam keadaan dikhitan. Fa'idatun. Ruwiya anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan. Diriwayatkan di syair itu, ketemu syair. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi kita Muhammad lahir dalam keadaan dikhitan sama dengan 13 nabi yang lain. Sungguh telah menazam 13 nabi tersebut oleh Imam Mas'udi dalam syairnya. Wa in taridil mauludatu min ghairi qalfa wa in taruddal mauluda wa in apa pula itu warada yaridu wa in tarida. Mauludnya muzakkar, taridnya ta'nis. Wa in tarid al mauluda min ghairi kulfa bi husni khitanin ni'matun. Berarti ni'matun fa'il. Dan jika datang nikmat dan kelebihan al mauluda kepada anak dari tanpa ada kulfa. Kulfa itu kulit di ujung zakar. Bi husni khitanin dengan sebaik-baik khitan. Minal anbiya tahirin dari para nabi yang suci. Fahakahum maka inilah mereka salasata asyara bittifaq 13 nabi disepakati ulama.
ulil ula, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Pertama Nabi Adam, itu lahir dari khitan. Kemudian Nabi Syith, kemudian Nabi Nuh, putranya Nabi Syith, kemudian Nabi Shu'aib, kemudian Nabi Lut. Pada hakikat Qatala sungguh dibaca. Kemudian Nabi Musa, Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh setelahnya, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria. Fahum ditafadulah, mereka punya kelebihan. Kemudian Hanzalah, Yahya, Sulaiman. Hanzalah, Yahya, Sulaiman, sempurna. 13 Nabi Hanzalah. Nabi Yahya, Nabi dan Rasul. Sulaiman, Nabi dan Rasul. Li'iddatihim, bagi hitungan mereka, fil khalaf, pada ulama khalaf, ja'a liman tala, datang bagi orang yang membaca, khitaman li jamil anbiya, penutup bagi seluruh para nabi, yaitu Nabi Muhammad alaihi wassalam, miskan wa mandilan. Alaihi wassalam miskan, kasturi, wa mandilan, sapu tangan. Gak paham maksudnya. Mandil ya dalam nama bagi ud bakhur. Mandil itu bukan sapu tangan ternyata, tapi nama bagi kayu bakhur, kayu yang kita bakar. Wa wala baghiru Adam alaihissalam wa ila fahuwa lam yulad. Ditaglib selain Nabi Adam, ditaglib kepada selain Nabi Adam. Kalau tidak ditaglib, maka Nabi Adam enggak dilahirkan. Tadi kan bahasanya orang-orang yang dilahirkan di khitan tanpa kulit zakar, maka di bahasanya dilahirkan. Itu menggunakan bahasa ghalabiyah, menggunakan bahasa mayoritas, karena mayoritas Nabi itu dilahirkan kecuali Nabi Adam alaihissalam. 13 Nabi yang lahir dengan di khitan ihsan seperti ini. Nabi Adam, Nabi Syith, Nuh, Shu'aib, Lut, Musa, Hud, Soleh, Yusuf, Zakaria, Hanzalah, Yahya, Sulaiman. Apa Nabi Muhammad? 14 Nabi Muhammad. Nah, tuh kalau nggak hafal juga nggak penting, karena tidak akan merubah hukum. Kenapa wajib khitan? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah yang berbunyi, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikuti olehmu wahai Muhammad millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa minha, di antara millahnya Nabi Ibrahim adalah khitan. Nah, Nabi Ibrahim tidak dikhitan waktu lahir, beliau khitannya ketika dia sudah lahir. Ikhtatan wa huwa ibnu thamanina sana. Ianya Nabi Ibrahim, ikhtatan, berkhitan ia Nabi Ibrahim, dianya Nabi Ibrahim berusia 80 tahun. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu khitan usianya 80 tahun. Maka ada bahasa hadis yang kita baca, Nabi Ibrahim dikhitan dengan faks, kapak. Nah, Nabi Ibrahim dikhitan dengan kapak. Hadis itu ditakwilkan oleh dua ulama dua pendapat. Pertama mengartikan kapak, yang kedua mengartikan negeri, yang artinya faks. Jadi artinya Nabi Ibrahim khitannya di negeri faks. Pendapat kedua katakan bukan negeri itu kapak artinya. Ya wajar lah usia 80 tahun dulu ke kapak. Dan itu keterbatasan senjata waktu itu.
Dia tinggal dimasukkan kayu, didorong ke belakang, tarik kulitnya, taruh di atas tunggul, udah putus. Nah, jadi tapi hari ini ada alat khitan yang bisa khitan sendiri. Nah, orang tua bisa khitan anak, tinggal beli alatnya. Alatnya kecil, kayak alat bekam tuh, alat bekam. Laser, bukan cahaya laser. Laser. Wakilah pendapat kedua, wajibun ala rajul sunnatun linnisa. Pendapat kedua, wajib khitan terhadap laki-laki, sunnah khitan bagi wanita. Ini pendapat kedua. Wa nukila an aksaril ulama, dikutip ia dari kebanyakan para ulama. Wanita sunnah khitan. Bi bulughin. Wajib khitan dengan usia baligh. Kalau nggak baligh nggak wajib khitan. Wajib khitan yang usia baligh. Kalau anak-anak nggak wajib khitan karena dia belum baligh. Tapi alhamdulillah kita khitan waktu anak-anak karena tradisi. Sementara sunnahnya khitan itu ketika bayi usia 7 hari. 7 hari. Kenapa 7 hari? Kalau 7 hari dia tidak merasakan sakit, saraf kulitnya belum aktif. Nah, bayi itu saraf kulitnya belum aktif. Maka di khitan dia akan santai. Dan ibu bapaknya nggak perlu jaga, dia nggak akan bergerak kiri kanan. Nah, tapi kalau sudah mulai anak-anak itu perlu dijaga. Bantal kiri kanan, diikat loteng. Rumah sekarang lotengnya jauh lagi, susah. Tapi khitan waktu balik ini yang jarang terjadi. Jadi mu'alaf. Wa aklin, dan berakal. La izla taklifa qoblahuma, karena tidak ada pembebanan hukum, memberatkan hukum sebelum keduanya balik dan berakal. Fayajibu, maka wajib ya khitan ba'dahuma, setelah balik dan berakal, fauran, segera khitan kalau sudah balik. Dan ini fatwa hukum, bukan anjuran pelaksanaan. Kalau anjuran pelaksanaan dianjurkan usia 7 hari. Kalau nggak bisa usia 7 hari, ya minimal masih belum usia balik. Kalau sudah balik, ini susah menjadi tukang khitannya. Pertama harus laki-laki. Harus laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, boleh perempuan. Wa bahasa az-Zarkasi wujubahu ala waliyin mumayyizin. Membahas oleh Imam Zarkasi wajibnya khitan terhadap wali anak mumayyiz. Wali mumayyizin, mudah-mudah pilih wali dari seorang anak mumayyiz. Jangan dibuat naat, wali yang mumayyiz. Yang namanya wali pasti mumayyiz. Gak ada wali yang tidak mumayyiz. Maka barisnya mudah-mudah pilih. Di sini ditulis baris naat. Wajib, membahas oleh Imam Zarkasi, wajib khitan terhadap wali anak mumayyiz. Ketika anak kita sudah mumayyiz, sudah tahu membedakan antara yang bagus dan enggak bagus,
bisa mandi sendiri, makan sendiri, ke WC sendiri, istinja sendiri, maka itu sudah wajib khitan. Siapa yang menanggung hukum wajibnya? Kepada wali wajibnya, bukan kepada anak itu. Anak itu belum wajib karena belum mukallaf. Wa fi nazar, dalam masalah ini ada kritikan ulama. Ada kritikan dari ulama lain. Kok bisa diwajibkan ke wali khitannya seorang bayi? Memang kalau anak itu mau khitan, memang wali yang mengurus, tapi tidaklah sampai pada hukum wajib. Kalau dikatakan wajib, maka orang tua yang punya anak usia 7 tahun belum dikhitan, orang tuanya dosa. 7 tahun berarti 1 SD. Biasa dikhitan kelas berapa? Kerinci kelas berapa? Nah, 2, 3. Berarti kalau kelas 2 ada setahun bapaknya berdosa. Kalau kelas 3 ada 2 tahun tuh bapaknya kena dosa. Karena wajib usia 7 mumayyiz. Bahkan anak hari ini usia 5 tahun udah mumayyiz. Nah, itu kerennya anak sekarang. Usia 5 tahun udah mumayyiz, udah pandai berdandan, pakai bedak, udah pula punya kenalan. Nah, itu udah cepat-cepat dikhitan itu. Nah, kalau bagus sih lebihin hitannya. Kemudian bagaimana standar wajib khitan? Wal fal wajibu fi khitani rajul, maka yang wajib dalam mengkhitan laki-laki adalah qat'u ma yuti khasafatahu hatta tangkasifa kulluha, memotong kulit yang menutupi hasafahnya seseorang sehingga terbuka ia hasafah seluruhnya. Memotong kulit yang menutupi hasafah laki-laki sehingga terbuka ia hasafah semuanya. Kalau sekiranya sudah dikhitan tapi baru separuh hasafahnya terbuka, separuh lagi tertutup, maka kulit yang menutupi separuhnya itu potong lagi. Nah, supaya ketika memotongnya tidak terpotong hasafahnya, maka hasafah itu didorong ke dalam dengan satu alat, apa itu kayu atau sejenisnya, maka kulitnya di luar baru dipotong. Jadi potong di luar dan potong buncis. Untuk motong buncis bijinya kena di dalam, tidak ada masalah itu buncis. Nah, selamatkan dulu bijinya di dalam, baru dipotong kulit buncisnya. Kemudian di wanita, wal mar'ati, wajib khitan pada wanita adalah qat'u juz'in yaqa'u alaihi ismu minal lahmatil mawjuda bi'a'lal farji fawqa saqabatil bawli tusbihu urafaddik wa tusamma badhar bimuwahada maftuha pamu'jama sakinah badhar. Dan ukuran wajib dalam khitan wanita adalah memotong sebahagian, qat'u juz'in, memotong sebahagian, yaqa'u alaihi, yang jatuh di atasnya penyebutan, yaqa'u alaihi al-ismu, yang jatuh di atasnya bahagian oleh penyebutan potong. Dan boleh disebut nama potong itu. Apa yang disebut bagian yang mana dimasukkan? Min mutalak pada juz'in, memotong bagian dari apa? Bagian daripada daging, lahmah.
yang ditemukan di atas faraj, yang ditemukan di bagian atas faraj, posisinya di atas lubang kencing. Posisinya di atas lubang kencing yang menyerupai urfad dik. Urfa, coba lihat urfa. Apakah jambul atau yang di bawah leher? Jantung itu kan ada yang merah ya. Ada di atas kepala seperti mahkota, ada di bawah dagu. Yang mana urfa? Urfa, daging merah alati firoksi, oh yang di kepala. Jambul. Jadi dia menyerupai jambul air jantan yang disebut dengan bawdh, dengan muwahadah. Muwahadah itu titik satu, maftuha baris di atas, mu'jama lalu yang bertitik, mu'jama bertitik, karena kalau tidak bertitik jadi to dia, nyildah bertitik, sakin, balz. Itu bahasanya hari ini. Nah, tentu bagi kita yang bukan tukang khitan, jadi nggak tahu menahu urusan itu. Nah, ini ulama jelaskan ke tukang khitan. Tukang khitan laki-laki itu batasannya, tukang khitan perempuan ada batasannya. Dia di dalam, maaf nanti ada, belum lagi waktunya. Wa naqala Ardibili, ada ketentuan barisnya? Dia dengan hamzah berbaris patah, rok sakin, kemudian dar berbaris patah, arda, kemudian ba berbaris kasar, ardabili. Pengarang Qiraat Al-Anwar. Ini belum tertulis. Nah, ini dia, Syekh atau Imam Ardabili, pengarang kitab Al-Anwar. Saya akan ditanya, siapa pengarang Al-Anwar? Kita nggak tahu. Faqala fil Anwar, berkata ia pengarang Anwar di dalam kitab Anwar. Itu aja terjemahnya. Berkata ia pengarang Al-Anwar di dalam kitab Al-Anwar. Siapa pengarangnya nggak tahu. Nah, di sini beliau sebutkan nama pengarangnya Ardabili, Sohibul Anwar. Sudah Safir. Besok itu saya tanya, nanti bisa jawab. Nah, qala fil Anwar, berkata pengarang Anwar. Siapa Safir? Ardabili itu nama negeri beliau. Nama aslinya belum tahu kita. Itu nisbah ke negerinya Ardabil, atau nama kampungnya. Jadi mengutip oleh Imam Ardabili dari imam. Nah, kalau ketemu dalam kitab fikih al-imam tanpa disebutkan imam apa, itu adalah Imam Haramain. Nah, beliau itu adalah Imam Haramain. Jadi Imam Ardabili mengutip daripada Imam Haramain, walau kana dha'ifal khalqah, jikalau ada ia seseorang itu lemah fisiknya, jikalau ada ia seseorang itu lemah fisiknya, bihaitsu, dengan sekiranya, lau khutina, jikalau dia dikhitan, khifa alaih, maka dikhawatirkan di atasnya. Lam yukhtan, niscaya dia tidak perlu dikhitan, kecuali
ayyagluba ala zanni salamatuhu, berat di atas dugaan selamatnya dia. Nah, lemah fisik yang dimasukkan di sini mungkin fisik zahir, bisa juga lemah mental. Nah, lemah mental. Dan ini hukum berbicara tentang kondisi saat itu di mana belum ada bius. Nah, belum ada bius. Jadi menurut prediksi dokter, kalau anak ini kita khitan, maka dia akan bisa berhenti jantungnya berdetak karena saking takutnya. Dia orangnya penakut sekali. Jangan dikhitan, disuntik saja nggak berani. Ada cerita itu 13 tahun dia lari dari khitan baru pulang. Itu kasusnya sama. Kalau model itu kondisinya dibiarin saja sampai pada suatu saat nanti dia mentalnya cukup. Itu fatwa untuk zaman itu. Kalau zaman sekarang nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kita bisa dia bius total. Nah, kita bisa dia buat bius total. Atau selepas itu baru kita khitan. Oh, dia nggak berani, kita bius lagi sampai sembuh. Nah, bisa diatasi. Nah, jangankan di zaman beliau mengarang kitab ini, di zaman orang tua itu mungkin nggak mengenal yang bahasa bius. Yang saya dengar di kampung itu kalau orang berkhitan disuruh berendam di sungai 2 jam, suruh mandi-mandi di sungai 2 jam. Sudah pegal semuanya, udah kesemutan, udah mendingin dia, nah baru dipotong pakai pisau dapur, dapur. Tapi kalau hari ini nggak perlu lagi fatwa ini, karena tidak mungkin dikhawatirkan orang jantungan kalau dia dikhitan, karena ada solusi yang lain, dihilangkan kesadarannya. Wa yundabu ta'jiluhu, disunahkan menyegerakannya khitan. Kapan? Sabi'a yaumil wilada, hari ke-7 dilahirkan. Lid ittiba, karena ikut Nabi SAW. Dia di dalam yundabu ta'jilu sabi'a, li'annahu karena Nabi SAW khatana, mengkhitan Sina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma pada hari ke-7-nya beliau, dan dimakruhkan sebelum hari ke-7 dan tidak dihitung dari 7 hari lahirnya. Nah, hari lahir itu nggak dihitung, itu 0, hitung 0. Hari kedua baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7 hari setelah 1 hari lahir. Lahir Senin, hitungnya Selasa hitungnya. Jangan hitung Senin. Karena sesungguhnya setiap kali ditunda dia akan kuat. Wabihi faraqal akikah. Di sanalah bedanya akikah. Nah, akikah dihitung dari hari ke-7 sejak lahir. Berarti khitan itu 1 hari setelah akikah. Agak nyaman. Hari ini akikah. Ada diarak akikahnya ya. Diarak mana dia kan bayi. Akikah. Nah, besok hari ke-7 penghitanan. Dari khitan hari ke-7 tidak terhitung hari lahir, akikah hari ke-7 dihitung hari lahirnya, itu bedanya. Aisu husiba fiha yaumul wilada sabi' wilada, ketika dihitung padanya akikah hari wilada dari hari 7. Diana birrun, karena sesungguhnya akikah itu bakti, maka disunahkan bersegera dengannya. Titik. Terus di atas, kembali lagi di luar. Wa illa, jika tidak, fa'in akhara anhu, maka jika menunda ia seseorang dari hari ke-7
Sebetulnya banyak orang tua yang pengen juga mengkhitan anaknya pada hari ke-7, tapi nggak ada yang berani. Nah, dokter nggak berani, bidannya nggak berani mengkhitan pada hari ke-7 itu. Kata dia, mana caranya? Tapi ketika kencing anak nggak keluar, bisa dipotong ujungnya. Tapi pasti katakan khitan, langsung gugup. Ada juga bayi yang kencingnya mau keluar, ujungnya tertutup, segelnya terlalu kuat, maka dipotong ujungnya dikit. Itu bidan bisa lakukan kalau untuk air kencing. Tapi kalau untuk katakan sunnah langsung nggak berani. Nah begitu dia. Kalau ada unsur agamanya langsung hilang keberanian. Nah kalau tertunda khitan pada hari ke-7, maka pada hari ke-40. Hari ke-40. Jika tidak juga fafis sanatis sabi'ah, pada tahun ke-7. Pendapat ketiga ini yang dipakai di kampung. Setiap anak 7 tahun khitan. Sekolah dulu dia setahun, kemudian libur panjang baru khitan. Rata-rata libur panjang khitan. Kita lihat di kampung-kampung banyak anak-anak yang jalannya pakai sarung kemana-mana. Nah, itu hari ke-7. Ada juga hari ke-7 itu dia lari. Dan usia kelas 2 SD ya. 2 SD lari lagi. Pada tahun ketiga hari libur diikat oleh bapaknya, nggak bisa lari lagi. Potong. Selesai juga. Li'annaha waktu amrihi bis-shalah. Kenapa selambat-lambatnya tahun ke-7 dari usia anak? Karena sesungguhnya tahun ke-7 adalah waktu diperintahkannya anak dengan ibadah sholat. Diperintahkan anak dengan ibadah sholat. Kalau dia sholat sementara belum dikhitan, maka kesuciannya tidak sempurna, karena di ujung kemaluannya ada najis air kencing. Sehingga kalau anak yang tidak khitan naik ke pundak orang tuanya yang sedang sholat orang tuanya batal. Ketika anak yang tidak khitan berdiri dalam shaf, sholatnya putus, karena ujung kemaluannya bernajis, sholatnya tidak sah. Kalau ada anak yang tidak khitan berdiri di samping kita sholat, dia nginjak kaki kita atau dia menempelkan badannya ke atas anggota tubuh kita, sholat kita batal, karena kita menanggung benda najis atau benda yang terhubung dengan najis. Nah, tapi kalau kita yang nginjak kakinya nggak batal, karena kita berada di atas benda najis. Sama dengan kita sholat di atas sejadah, di bawah sejadah itu ada najis, gak apa-apa, sholatnya makruh dan sah. Tapi apabila kita sedang sholat kemudian tersambung dengan benda najis yang lain, maka sholat kita batal. Misalnya dia sholat, kemudian dia telah samak dirinya, ini ketika buru nih, dia telah samak dirinya. Kemudian sedang sholat tuh dia pegang tali anjingnya, talinya suci dan talinya itu panjang 20 meter, maka sholatnya batal. Kenapa? Memikul benda yang tersambung dengan najis. Tapi kalau diinjak di bawah kakinya tali anjing itu nggak masalah, karena dia berada di atas benda suci yang tersambung dengan najis. Nah, itu yang mengkhawatirkan anak-anak yang belum khitan. Maka supaya hal itu tidak terjadi, agama menganjurkan mulai sholat. Ketika usia diperintahkan mulai sholat, maka di saat itu disempurnakan sucinya dengan dikhitan. Selambat-lambatnya anjuran khitan usia 7 tahun. Waman mata bighairi khitanin, orang yang meninggal tanpa dikhitan, lam yukhtan, tidak boleh dikhitan.
orang yang meninggal tanpa dikhitan tidak boleh dikhitan menurut pendapat yang kuat. Tak apa dikhitan kalau sudah meninggal, karena di mahsyar nanti juga bakalan dikembalikan itu kulit khitan. Seperti hadis yang kita baca kemarin, manusia dalam hadis dalam tafsir hadis juga ada, siapa yang ketika di mahsyar nanti akan dikumpulkan manusia dalam keadaan tidak berkhitan, tidak bersendal dan tidak berpakaian. Kalau dia sudah meninggal, ya tunggu ngumpul di mahsyar. Kalau kita khitan kan mubazir, menambah pekerjaan. Ya sholat juga enggak. Kenapa dia dikhitan? Dan benda itu akan juga dikembalikan di akhir. Daripada ketukar, mendingan dibawa punya dia di sekarang. Nah, wa yusannu izharu khitanidz dzakar wa ikfa'u khitanil untha. Dianjurkan menampakkan khitannya laki-laki dan menyembunyikan khitannya wanita. Disunahkan menampakkan khitan laki-laki dan menyembunyikan khitan perempuan. Bukan khitan maksudnya, tapi prosesi. Prosesi. Allah. Prosesi acara. Bukan berarti anak laki-laki dikhitan di tengah rumah, bukan begitu. Nah, anak perempuan dikhitan dalam kamar, bukan itu maksudnya. Kalau khitannya laki-laki itu kita tampakkan, bukan proses khitannya, tapi prosesi khitan dengan baralek atau doa, diundang. Hadir ya. Nah, khitan anak saya. Di kampung atau ada baralek khitan? Sebagian, itu yang sunnah sebagian itu. Diarak dari rumah, kalau di Padang di sebagian tempat, diantaranya Lintau Bu, itu diarak di rumah bako, artinya rumah orang tua laki-lakinya. Dipakaikan pula baju adat. Nah, pagi diantarkan dulu ke rumah bakonya, pakaikan baju adat, nanti diajak dan telempong sampai ke rumah ibunya. Nah, di situ sudah disediakan makanan, sudah ada pula kotak infak. Kotak infak hadiah. Ada yang buat kado, ada yang buat amplop. Itu hari raya mereka. Nah, sedang khitan tuh nanti udah sembuh, sore hitung uang lagi. Senang hati itu anak. Sampai lupa dia sudah dikhitan. Nah, lepas itu beli sepeda. Jadi ke sekolah udah pakai sepeda. Tuh di situ begitu caranya. Semuanya itu di zaman itu beli sepeda. Pokoknya hasil khitan beli sepeda. Yang sudah khitan bisa bersepeda sekolah. Kelas 2 ada beli sepeda. Nah, itu hasil pencarian selama liburan. Kelas 1 itu menyenangkan. Nah, itu sesuai dengan sunnah izhar. Kalau anak wanita nggak usah pakai kendurinya, senyap-senyap saja, maka nggak ada orang yang tahu. Itu mana izharu khitanir zakar. Bukan kita buat khitannya di tengah rumah. Ada juga yang buat kendurinya segelang khitan di dekat kenduri itu. Saya pernah diundang, saya lihat. Nah, langsung saya mau pingsan. Nggak bisa makan. Mengerikan dia. Potong itu. Potongnya nyaman. Cuma ikat-ikat tuh tali-tali. Kayak ngikat karung boni. Langsung pening. Nanti asam lambung. Nah, jadi itu salah. Yang salah paham di sini. Izharul khitan prosesi apanya, bukan praktek khitannya. Amma muhnatul khitan fi malil makhtun. Adapun biaya khitan itu pada harta anak yang dikhitan walaupun tidak mukallaf. Nah, jadi biaya sumbangan itu bisa dipotong oleh orang tuanya untuk biaya dokter. Itu tanggung jawab anak.
tapi orang tua biasa orang tua yang bayar. Summa alaman talzamuhu nafaqatuf. Kalau anak itu tidak punya uang, tidak ada biaya, itu di tempat saya khitan tuh masing-masing nggak ada kenduri, nggak ada hadiah, khitan ya khitan sendiri aja lah, nggak ada apa-apa. Maka biaya terhadap orang yang wajib kepadanya orang tersebut oleh nafkahnya si makhtun. Kalau anaknya tidak punya uang untuk biaya khitan, maka ditanggungkan kepada seseorang yang wajib akannya orang tersebut oleh nafkahnya si makhtun. Wajibu aidan, dan wajib juga qat'u surratil maulud, memotong pusar anak ba'da wiladatihi, setelah lahirnya anak. Ba'da nahwi robotiha, setelah seumpama mengikatnya pusar. Litawakkufi imsakit ta'ami alaih, supaya terhenti menahan makanan atasnya pusar. Supaya terhenti menahannya makanan atasnya pusar. Nah, alhamdulillah bidan-bidan telah melakukan kerja wajib ini tanpa dia mengetahui itu hukumnya wajib. Dia menganggap itu ada tugas kebidanan. Nah, memotong pusar anak. Kalau nggak dipotong mana jadinya? Maka hilang bahasa walau qad karamna bani Adam. Demi sungguh kami muliakan manusia. Kalau pusarnya nggak dipotong, hilang mana ayat itu. Kenapa? Karena setiap yang keluar dari usus itu akan nyambung ke situ dia. Nah, terisi di situ dia. Jadi supaya nggak nyampah di pagi-pagi itu, kembali ke dalam kan, baru turun ke bawah. Kalau enggak, selesai proses oleh lambung, masuk di situ, terisi dia panjang itu. Warnanya tahu kan? Kemudian dibalik lagi layang, baru turun ke bawah. Maka supaya nggak banyak pekerjaan nanti, ya potong. Nah, ingat, potong itu setelah diikat. Nah, setelah diikat baru dipotong. Jangan dipotong saja, potong langsung keluar isi usus anak itu, mati dia. Maka ikat dulu pusarnya, diikat, ikat ujung ke perutnya itu. Kalau nggak percaya untuk melihat itu pusar antum itu kayak diikat, dibur, nah baru dipotong. Kalau nggak diikat dipotong, keluar isinya berlubang. Karena itu ada sumber makanan, darah haid lewat tali pusar baru masuk ke pencernaan anak. Pemakanan waktu di alam rahim. Jadi makan darah itu kan lewat mulut, bila pusar. Jadi selama dalam kandungan, maka makanan bayi adalah darah haid. Itu sebabnya masa nifas itu 60 hari. Masa nifas maksimalnya 60 hari. Di mana hitungan 60 hari? Bayi ketika 40 hari, pertama dia jadi air. 40 hari kedua darah. 40 hari ketiga daging. Nah, 3 kali 40 hari sudah ditiupkan nyawa? Sudah ditiupkan nyawa. Berarti 4 bulan sudah ditiupkan nyawa. 3 kali 40 hari 120 hari, berarti 4 bulan. Kalau udah 4 bulan ditiupkan nyawa. Ketika ditiupkan nyawa, bayi itu makan. Nah, ketika dia makan darah haid. Dan darah yang tidak termakan itu selama 4 bulan. Ketika masih darah air 4 bulan 30 D, ketika air, ketika
darah dan segumpal daging. Ini 3 bulan ini bayi belum makan, belum hidup. Nah, darah haid pada saat itu numpuk dia, karena wanita hamil nggak haid lagi, jadi darah numpuk di alam rahim. Ketika menumpuk di alam rahim, maka darah itu tersimpan bersama anak. Sementara haid bulan kelima sampai melahirkan itu sudah dimakan oleh bayi. 4 bulan pertama belum dimakan oleh bayi karena belum hidup. Maksimal haid dalam sebulan berapa? 15 hari. Nah, 15 hari ngumpul darah, 15 hari 30, 15 hari 40, 15 hari 60. Jadi maksimal nifas itulah darah haid yang keluarnya diatur menurut haidnya datang. Bulan pertama 15 hari, kedua terus sampai 60. Asal usul kenapa nifas jadi 60 hari. Lewat anak ditiup nggak ada lagi darah haid dan dimakan oleh anak. Nah, di situ ada tali pusar. Nah, sekarang ketika di alam rahim kita katakan kepada dia, kamu mau uang? Tidak. Kamu mau mobil, mau motor, mau rumah? Tidak. Yang penting oleh saya darah haid. Ketika dia lahir di dunia, dikasih dia darah haid, dijijik. Nah, ini yang minuman pagi, haid. Ini makan siang darah haid. Kamu? Nah, itulah perbandingan di dunia. Kamu mau sholat, mau pahala zakat, mau pahala haji, mau pahala sholat sunat, mau pahala baca Quran, kata nggak mau. Yang penting adalah uang. Ketika dia masuk kubur, kasih dia uang, maka dia akan muntah seperti melihat darah haid ketika saat ini. Khair, itu perbandingan kehidupan. Sesuatu yang kita anggap perlu di alam rahim ternyata nggak perlu di alam dunia. Ketika yang kita anggap perlu di alam dunia tidak perlu lagi di alam akhirat. Jadi wajib memotong pusar anak setelah lahir, setelah diikat, karena supaya berhenti makanan di atasnya. Titik. Titik. Di masalah melubangi telinga, melubangi hidung, kita pastikan masturat yang terbawa-bawa dengan India. Nah, informasinya begitu. Jadi dia terima jamaah masturat India, ternyata jamaah masturat itu hidungnya pakai anting. Dia antingin pula orang Indonesia, maka dalam cadarnya hidungnya pakai anting. Apa hukumnya melubangi hidung? Itu pembahasan ke depan.